Barang siapa dari umatmu dia melakukan dosa, melakukan keburukan seumur hidupnya, 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika ruhnya yagharghir, malam yagharghir, gharghara, berbulak-balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun kepada Allah, tapi matanya menatap memohon kepada Allah, hatinya bersungguh-sungguh kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan kepada mereka. Itu maha luasnya ampunan Allah. Tapi sayang 1000 sayang, Allah nggak pernah bosan ngampunin hambanya. Cuma hambanya yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Mari geledah diri kita. Saya mengamati dari 5 rukun Islam, sholat ini yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Pemabuk ikut juga puasa Ramadan, zakat dia bayar zakatnya. Bapak tidak haji, tetap dianggap Islam. Bapak tidak puasa Ramadan, tetap dianggap Islam. Tidak bayar zakat, tetap dianggap Islam. Tapi ketika tidak mendirikan sholat, demi Allah, kafir di hadapan Allah. Kafir. Buka Al-Quran, Al-Fat ayat 29, Allah jelaskan, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kalau dia mengaku Islam, ruk'an sujada, kamu lihat mereka ruku dan sujud sholat 5 waktu. Apa hukum bagi seorang pelakor berebut laki orang? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih, sampai kau merasakan sama macam rasa saudaramu. Kalau kau rebut laki orang, tinggal bininya, tinggal anaknya, hancur rumah tangganya, bagaimana kalau kau yang mengalami itu? Kalau dicubit pipi kita sakit, begitu juga pipi orang. Iman bukan cuma diukur dengan sholat tahajud malam, bukan diukur infak sedekah. Bagaimana merasakan perasaan orang lain? Bagi yang ada niat merebut laki orang, pikir baik-baik. Begitu juga yang mau melarikan bini orang. Lihat bagaimana zaman penuh fitnah. Kita dapatin sekarang orang dengan cara terang-terangan mengatakan saya mau masuk ke neraka. Kenapa? Bisa ikut dengan artis idolanya. Gak pernah kita dengar ucapan-ucapan ini, tapi terdengar sekarang. Gak pernah ada orang kita mendengar berani mengatakan berani masuk neraka, mau masuk neraka, tetapi sekarang kita dengar. Biasanya kita memberikan peringatan, ya Allah, jauhkanlah orang-orang daripada api neraka, jauhkanlah orang-orang daripada idola kafirnya. Ini sekarang minta masuk neraka, bisa jumpa dengan orang-orang kafir. Na'udzubillah. Zaman apa kita ini? Berada di zaman semisal apa kita ini? Oleh sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau nggak cepat-cepat kita sadar, na'udzubillah, kita khawatir nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Saya banyak dosa Ustaz, saya perempuan hijrah, dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz. Masa muda saya suka gaul, masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam, masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan, wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu, jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat. Niatnya, sholli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan tobatnya Ustaz? Sujud terakhir. Ya Allah, saya hilaf ya Allah, ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya. Istri yang soleha punya sifat H. Apa itu H? Hemat, pandai mengatur, memanajemen, mengelola keuangan keluarganya. Karena berapa banyak laki-laki akhirnya berurusan dengan aparat hukum dan dihina dan dipermalukan, masuk penjara gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri penghasilan suami. Apa kek kau sikat di kantor Pak? Apa kek? Masa ini kita sudah 5 tahun menikah tidak pernah kau belikan saya emas?
Malulah suaminya. Akhirnya apa? Menyalahgunakan jabatan, ketangkap polisi. Gara-gara apa? Istrinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Ibu, ibu, dengar ini. Semua laki-laki ingin membahagiakan istri. Semua kami laki-laki ingin memberikan apa yang diinginkan oleh istri. Berikan emas, berikan kamar yang baik, kasih sesuatu yang apa yang dia mau, kasih intan berlian. Tapi apa boleh buat? Rezeki dari Allah, bukan kita yang ngatur, tapi Allah. Sama jenis kerjaan kita, sama pekerjaan kita, sama kantor kita, tapi demi Allah rezeki kita masing-masing beda. Ada 3 kewajiban Allah, ada 3 hak Allah yang tidak boleh dicampuri oleh manusia. Itu rahasia Allah, itu menjadi hak prerogatif Allah, tidak boleh manusia campuri. 3, apa itu? Jodoh. Ini rahasia Allah. Biar kalian mau sekali, kalau bukan jodoh tidak jalan. Pacaran 11 tahun tidak jodoh, tidak masuk. Tapi kalau jodoh, baru kenal 2 bulan, jodoh ditangkap hansip kasih nikah. 2, ajal. Kalau sudah tiba saatnya, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itulah ajal. Yang ketiga, rezeki. Rezeki ini Allah yang ngatur. Bapak ibu tidak usah cemas. Allah yang tentukan rezeki kita. Maka ibu, berapa penghasilan suamimu? Selalulah ucapkan alhamdulillah. Bang, jangan menghalalkan segala cara bang. Saya istrimu, berapapun yang kau dapat, berapapun yang kau bawa ke rumah, saya ikhlas dan akan menerimanya dengan senang hati. Karena memang itulah rezeki yang Allah sudah tentukan untuk rumah tangga kita. Tenang kita suami. Nah, itulah jadi istri yang soleha. Ibu mau tahu lagi rahasia suami supaya dia tidak marah. Selain hargai dia, jangan bicara kasar, urus anaknya dengan sebaik-baiknya. Karena itulah prestasi terbesarnya seorang suami, anak. Nah, bapak-bapak mau punya istri seperti yang saya jelaskan tadi? Mau? Mau? Nah, bapak juga harus jelaskan tugasnya sebagai suami. Apa tugas sebagai suami? 1. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak, kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan, ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu, bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda, ya dia bisa Anda sayangi, dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Mata ini mulai coba meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Sepekan pertama untuk mata dulu. Latihan, yang nggak baik-baik itu jangan ditatap. Gambar-gambar, tayangan-tayangan tak elok mulai tinggalkan. Nanti kalau yang nggak baiknya ini sudah ditepikan, maka mata kita akan terbiasa melihat yang baik-baik. Jadi kalau seorang suami terbiasa melihat yang baik, yang tak baik itu akan ditinggalkan. Yang haram itu akan jauh, karena yang halal itu yang biasa ditatap. Pekan kedua berlatih untuk telinga, mulai mendengarkan segala yang hal-hal yang dilarang oleh Allah dengan pendengaran. Gibah, gosip, celaan, macam-macam yang terdengar buruk tinggalkan. 2 pekan berikutnya agak lebih panjang, lisan, mulai meninggalkan yang buruk-buruk. Itu kalau kita bisa begini, itu Masya Allah, setidaknya bulan ini selesai, kita akan bertransformasi di pribadi yang lebih mulia dari sebelumnya. Lalu malaikat mengetuk pintu Rasulullah, ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Nabi dalam rumah menjawabnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah membuka pintu, ternyata tidak ada orang di depan pintu. Rasulullah lalu bersabda, sudah ada di samping saya. Malaikat pencabut nyawa berkata, ya Muhammad, hari ini aku diperintah Allah untuk mencabut ruhmu. Menurutmu bagaimana? Kira-kira kalau bapak ditanya seperti apa jawaban bapak? Kalau saya ada saat hari ini Allah perintah untuk mencabut ruhmu, maka saya akan menjawab, tunggu dulu, istri saya baru 1. Rasulullah menjawabnya, wahai malaikat,
24 nabi dan rasul senior saya, 24 nabi dan rasul pendahulu saya. Setelah mereka melaksanakan, kalau ada orang mengatakan laki-laki lebih hebat daripada perempuan, laki-laki lebih mulia daripada perempuan, tidak ada anggota tubuh laki-laki dari ujung rambut sampai ujung kaki yang diambil dari Asmaul Husna, nggak ada. Tapi ada satu anggota tubuh perempuan yang diambil dari Asmaul Husna. Apa dia? Rahim, tempat janin. Bismillahirrahman, in the name of Allah, most gracious. Nama Allah yang maha pengasih, Rahman. Sebagaimana sayangnya Rahman, begitulah kantong rahim yang sayang kepada janin. 9 bulan 10 hari tidak ada janin yang terkontaminasi bakteri. Sampai hari ini belum pernah kita baca berita, kita dengar, kita tonton ada janin yang mati karena terkontaminasi bakteri. Nggak ada tuh. Justru janinnya mati setelah keluar, dibungkus dalam kresek, dibuang dalam kotak, dicampakkan ke sungai. Andai masa muda kita penuh dosa, andai masa muda kita penuh narkoba, andai masa muda kita penuh zina, wal iyadu billah wa na'udzu billah, jangan sangka Allah tutup pintu taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak terima taubat orang yang mempersekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi taubat selain itu diterima, dibukakan Allah Ta'ala. Mari perbaiki anak menantu, cucu, kawan, sahabat, andai talat, ajak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu memperbaiki yang masa lalu, kita perbaiki di masa yang akan datang. Di antara tujuan Allah mengapa Dia buat kita masih hidup di akhir tahun ini, liya'lamallahu allazina amanu. Allah menguji siapa yang masih tetap dalam istiqamah iman.